Kita akan melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam, bukan Adabul Islam ini. Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usul Fiqih, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Qala al-musannifu rahimahullah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, an-nahyu min mustalzamatil amri. Kata beliau, larangan ini termasuk kewajiban dari adanya perintah. Apa maksudnya ini? Kalau ada perintah berarti ada larangan gitu. Kalau kamu diperintah untuk tidur, berarti itu larangan untuk begadang. Kalau diperintahkan untuk berdiri berarti ada larangan untuk duduk. Diperintah untuk duduk, ada larangan untuk berdiri. Nah, seperti itu. Jadi ada kesesuaian antara perintah dan larangan. Wa'lam, ketahuilah, annal amra bisyai'il muayyani nahyun mani'un an diddihi 'alal asah. Menurut ulama yang berpendapat, menurut pendapat ulama yang asah, yang bisa dikatakan kuat pendapatnya, bahwasanya perintah dengan sesuatu tertentu itu adalah larangan untuk mengerjakan sebaliknya. Berdiri, lawan katanya adalah duduk. Kalau ada perintah untuk berdiri berarti ada larangan untuk duduk. Menurut pendapat ulama yang ashah. Allah. Bima'na anna ta'alluqal amri bisyai'i huwa 'ainu ta'alluqihi bil kaffi 'an diddih. Ketika perintah itu mengarah pada sesuatu, berdirilah, misalkan. Ya. Berdirilah. Jadi perintah mengarah pada berdiri. Maka dengan adanya perintah tersebut itu sudah secara otomatis melarang untuk sebaliknya. Jadi perintah untuk berdiri juga otomatis larangan untuk duduk. Jadi satu lafaz, satu kata, tapi bisa jadi dua, bisa jadi perintah dan larangan. Tapi yang perintah itu yang asli, yang larangan itu min lawazim, dari keharusan. Karena kalau diperintahkan untuk berdiri, tidak bisa mewujudkan berdiri kecuali dia harus meninggalkan duduk. Nah, seperti itu. Wahidan kana diddu kadiddis sukunil ladzi huwa at-taharruk au aktsar. Entah itu yang menjadi lawan kata itu banyak ataupun sedikit ataupun hanya satu. Kadiddis sukun, seperti lawan kata dari sukun. Sukun ini artinya diam, tidak bergerak. Alladzi huwa taharruk, yang menjadi lawan kata dari sukun adalah taharruk. Yang menjadi lawan dari menjadi lawan kata dari diam adalah Allah, kita minum dulu ya. Yang menjadi lawan kata dari diam adalah bergerak. Jadi kalau dilarang untuk bergerak berarti perintah untuk diam. Diperintah untuk diam berarti larangan untuk bergerak. Au aksar, atau lawan katanya banyak. Qadiddil qiyami, seperti lawan kata dari berdiri. Alladzi huwa al-'uqudu al-qu'udu wal-ittika'u wal-istilqa. Misalkan diperintah untuk berdiri, berdirilah kamu. Berarti lawan katanya kan banyak. Kalau tidak berdiri kan bisa duduk, ya, bisa ittika, bersandar ke bawah, istilqa, tidur terlentang. Itu juga adalah bagian dari lawan al-qiyam, lawan dari berdiri, lawan kata dari berdiri.
Jadi kalau misalkan ada perintah untuk al-qiyam, berdirilah kamu. Fattalabu lahu ta'alluq. Fattalabu lahu ta'alluq wahidin bi amrain. Fattalabu lahu ta'alluq wahidin bi amrain. Huma fi'lu syai'i wal kaffi an diddihi. Maka ketika ada perintah untuk berdiri, nah, itu yang menjadi dasar perintah tersebut menganjurkan atau mengharuskan berdiri. Tapi sebaliknya, berarti larangan untuk duduk, larangan untuk tidur misalkan. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang pertama itu ada perintah, yaitu qiyam, berdirilah. Kita melihat sisi yang kedua adalah larangan. Dilarang untuk duduk, dilarang untuk tidur kalau ada perintah untuk berdiri. Wa kadzalikan nahyuh, begitu juga dengan larangan. Ketika ada larangan sesuatu, larangan mengerjakan sesuatu, berarti perintah untuk mengerjakan sebaliknya. An-nahyu 'ani syai'i qila innahu amrun bididdihi qat'an. Melarang untuk mengerjakan sesuatu dikatakan bahwasanya itu adalah memerintah untuk mengerjakan sebagai menjadi lawan dari katanya. Jadi kalau dilarang untuk duduk, berarti itu memerintahkan untuk berdiri. Nah, seperti itu. Kalau dilarang untuk berdiri, berarti perintah untuk duduk ataupun yang lainnya. Yang penting jangan berdiri, gitu. Bentar ya. Terlihat teman-teman, ini ada masalah nih di luar. Jadi di sini kita menjelaskan tentang amar, di mana kalau ada perintah berarti itu menunjukkan kewajiban. Kalau ada larangan berarti itu menunjukkan akan keharaman. Nah, kemudian juga kita bahas tadi bahwasanya apabila ada perintah berarti di baliknya ada larangan. Kalau ada larangan berarti di baliknya ada perintah. Qala al-musannifu wa kadzalika an-nahyu 'ani syai'. Apabila ada larangan mengerjakan sesuatu, qilah, maka dikatakan innahu amrun bididdihi qat'an. Bahwasanya adanya larangan berarti menunjukkan adanya perintah. Dilarang untuk berdiri berarti diperintah untuk duduk, atau sebaliknya dilarang untuk duduk
berarti diperintah untuk berdiri. Fa in kana wahidan fawadihun. Apabila lawan katanya itu hanya satu, maka sudah jelas. Seperti bergerak dan diam. Kalau dilarang untuk bergerak, berarti secara otomatis diperintah untuk diam. Kalau dilarang untuk bergerak, berarti diperintah untuk diam. Dilarang untuk bergerak, maka diperintah untuk diam. Wa in kana aktsara kana amran biwahidin min ghairi ta'yinin. Ya. Wa in kana wahidan fa in kana wahidan fawadih. Maka apabila lawan katanya itu hanya satu, maka sudah jelas. Kalau dilarang untuk diam, berarti itu perintah untuk bergerak. Kalau dilarang untuk bergerak, berarti diperintah untuk diam, karena lawan katanya itu satu. Wa in kana aktsara kana amran biwahidin min ghairi ta'yinin. Tapi apabila lawan katanya itu banyak, maka yang diperintah adalah salah satunya tanpa harus menentukan. Contoh, kalau dilarang untuk berdiri, lawan dari berdiri kan bisa duduk, bisa tidur, ya. Maka apabila ada larangan untuk berdiri, maka yang diperintah itu salah satunya dari lawan katanya. Berarti bisa diperintah duduk, bisa juga diperintah bersandar misalkan, atau bisa juga diperintah untuk yang lainnya. Yang penting bukan berdiri gitu. Ala kulli hal wal mas'alatu fiha khilafun yutlabu fil mutawwalat. Bahwasanya dalam masalah ini ada perbedaan ulama, antum bisa cari di kitab-kitab yang lebih luas lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullah, wa min mustalzamatin nahyi fasadul manhi anhu syar'an 'alal asahhi 'inda asy-syafi'iyyati wal malikiyyati. Di antara keharusan dari adanya larangan yaitu rusaknya perkara yang dilarang. Fasadul manhi anhu, rusaknya atau tidak sahnya perkara yang dilarang. Apa maksud dari perkataan musannif ini? Yang dimaksud adalah apabila syariat melarang kalian mengerjakan sesuatu, berarti dengan adanya larangan tersebut menunjukkan bahwasanya pekerjaan yang dilarang tadi kalau tetap dipaksa dikerjakan maka akan tidak sah. Saya kasih contoh agar lebih jelas lagi. Kita oleh syariat dilarang untuk puasa saat hari raya. Berarti ada larangan untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dilarang puasa. Maka dengan adanya larangan tersebut itu menunjukkan bahwasanya apabila seorang itu tetap berpuasa di hari raya, maka dia berdosa dan puasanya tidak sah. Ini yang dimaksud dengan wa mim mustalzamatin nahyi, di antara keharusan dari larangan fasadul manhi anhu, rusaknya atau tidak sahnya perkara yang dilarang. Alal asahhi 'inda syafi'iyyati wal malikiyyati. Sawa'un kana al manhiyu anhu minal ibadati aw minal muamalat. Entah larangannya ada di pelaksanaan ibadah atau dalam transaksi, dalam akad, baik itu akad jual beli ataupun akad nikah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Perempuan yang lagi haid, perempuan haid dilarang puasa, dilarang sholat. Maka dengan adanya larangan ini menunjukkan bahwasanya puasa dan sholatnya perempuan haid ini tidak sah. Jadi kalau perempuan haid ini masih maksa untuk sholat,
masih maksa untuk puasa di saat ia haid, maka puasa dan sholatnya itu tidak sah. Wa fil ibadati sawa'un anuhiya anha li'ainiha. Dalam ibadah, entah itu dilarangnya karena melihat dari ibadah tersebut, ka sholatil haid, seperti perempuan lagi haid itu dilarang untuk sholat. Wa shaumiha, perempuan haid itu dilarang puasa. Kalau dia tetap sholat, kalau dia tetap puasa, maka sholat dan puasanya tidak sah. Au li amrin lazimin, atau karena perkara yang lazim. Sedikit saya jelaskan apa arti dari lazim. Lazim itu artinya keharusan. Kalau ada A berarti ada B. Kalau ada B ada A, itu namanya lazim. Kalau ada matahari ada siang, tidak ada matahari tidak ada siang. Berarti antara siang dan matahari itu ada kelaziman. Nah, pemahaman lazim ini kita taruh terlebih dahulu karena nanti dibutuhkan. Au li amrin lazimin laha ka shaumi yaumin nahri. Ketika hari raya itu kita dilarang oleh syariat untuk puasa. Kenapa dilarang berpuasa di hari raya? Lil i'radi bihi an diyafatillahi ta'ala. Karena kalau seseorang ini tetap berpuasa di hari raya, maka secara otomatis dia akan berpaling dari suguhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari raya itu hari pesta, hari kita itu menikmati suguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang itu tidak menikmati suguhan Allah, berarti dia sudah berpaling dari suguhan Allah. Berpaling dari suguhan Allah itu dilarang oleh syariat. Dan puasa, konsekuensi dari orang berpuasa itu tidak makan. Nah, jadi kalau ada orang puasa, maka otomatis dia tidak makan. Kalau makan berarti tidak puasa dia. Jadi ini ada kelaziman antara berpaling dari suguhan Allah, antara makan maksudnya. Karena makan itu tidak berpaling. Kalau tidak makan berarti berpaling dari suguhan Allah. Nah, antara puasa dan makan itu ada kelaziman. Kalau ada puasa berarti tidak ada makan. Kalau ada makan berarti tidak ada puasa. Nah, kenapa di hari raya itu kita dilarang oleh syariat untuk berpuasa? Karena ketika seorang itu berpuasa maka dia akan berpaling dari suguhan Allah. Nah, berpaling dari suguhan Allah ini tidak dibenarkan oleh syariat. Wassalati fil awqatil makruhah. Jadi apabila ada orang yang puasa di hari raya maka puasanya tidak sah. Karena seperti yang kita katakan tadi bahwasanya apabila ada larangan berarti menunjukkan akan tidak sahnya pekerjaan yang dilakukan. Wassalati fil awqatil makruhah, dan juga melaksanakan sholat di waktu-waktu yang makruh. Perhatikan, ini kan sudah dijelaskan di sini. Wa mim mustalzamatin nahyi fasadul manhi anhu. Apabila ada larangan berarti menunjukkan rusaknya perkara yang dilarang tersebut. Artinya kalau tetap dipaksa dikerjakan maka tidak sah. Ya. Tapi ada sebagian pekerjaan yang dilarang oleh syariat, namun kalau dilakukan tetap sah. Itu kapan? Nanti ada pembahasannya. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Wassalati fil awqatil makruhah wa fil muamalat. Salat fil awqatil makruhah maksudnya salat di waktu-waktu yang diharamkan. Seperti apa? Seperti salat setelah salat sunat mutlak maksudnya ya. Salat sunat mutlak setelah asar, salat sunat mutlak ketika waktu istiwa, waktu ketika matahari ada di tengah. Kemudian ketika setelah sholat subuh itu juga termasuk waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Maka apabila orang itu melaksanakan sholat sunat mutlak ya, sholat sunat mutlak ya, setelah asar
atau setelah subuh, maka sholatnya tidak sah. Sawa'un wa fil muamalati sawa'un raja'an nahyu fiha ila nafsil aqdi ka hadithi Muslimin fin nahyi an bai'il hasati. Nah, dalam transaksi jual beli bisa larangannya itu karena akadnya yang bermasalah, seperti bai'ul hasa. Jadi bai'ul hasa ini yang dijadikan akad adalah lemparan batu. Jadi saya akan membeli barang yang terkena lemparan batu ini. Nah, biasanya di pasar-pasar malam itu banyak sekali terjadi kayak gini. Maka itu hukumnya tidak sah karena itu dilarang, namanya bai'ul hasa. Wa huwa ja'lul intibaz bil hasa bai'an. Jadi lemparan kerikil, batu kerikil yang kecil itu kalau dulu dijadikan alat untuk transaksi. Begitu kerikil tersebut jatuh pada satu barang, maka barang tersebut itu dijual dan dibeli tanpa harus menggunakan akad lain selain lemparan batu tadi. Ini yang dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena di sini ada gharar nantinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaba ar-ridha wat taysir. Wa huwa ja'lul intibadh bil hasa bai'an qa'iman maqam as-sighati. Perhatikan ya. Kalau dalam usul fikih itu kita bukan belajar dalil fikih, ya. Antum mau belajar fikih, tempatnya bukan di usul fikih, tapi di ilmu fikih. Nah, di usul fikih itu kita belajar adillah al-ijmaliyah, dalil-dalil yang bersifat global, ya. Nah, di sini kita fokus ke dalil-dalil yang bersifat global, tidak terlalu fokus ke satu permasalahan. Wa huwa ja'lul intibadh bil hasa bai'an qa'iman maqam as-sighati. Jadi yang dikatakan bai'ul hasa adalah menjadikan lemparan kerikil ini sebagai transaksi jual beli, sebagai ganti dari sighah. Jadi kalau ada orang membeli dan menjual, kan saya mengatakan dia mengatakan saya jual, saya beli. Tapi kalau ini mah tidak. Dia langsung melemparkan batu dan lemparan batu tersebut dijadikan sighat. Wa huwa ahadut ta'wilati fil hadis, dan ini adalah sebagian takwil yang dipahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw raja'an nahyu ila amrin dakhilin fil 'aqdi kan nahyi an bai'il malaqih. Atau larangannya itu ada pada perkara yang ada di dalam akad. Maksudnya rukun, karena rukun itu adalah bagian dari akad. Ketika saya membeli teh misalkan, maka teh itu adalah rukun, karena teh itu adalah mabi'. Jadi kalau larangannya itu ada di mabi', ada di rukun, maka menunjukkan bahwasanya jual belinya tersebut tidak sah. Ada orang membeli babi misalkan, tidak sah. Kenapa? Karena di situ ada masalah. Apa masalahnya? Rukunnya. Ini sudah ada keterangan di sini. Kitabul Qawaid Asasiyah. Al-bai'ul malaqih. Ya, bai'ul malaqih. Bai'ul malaqih ini jual beli dengan cara di mana seorang itu membeli sperma hewan jantan, ya, kemudian itu dibeli agar hewan betina yang ia miliki itu bisa hamil. Jadi yang dibeli di sini adalah spermanya. Ini yang dimaksud dengan bai'ul malaqih. Kama rawahul Bazzar fi musnadihi, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya. Wa huwa bai'u ma fi butunil ummahat. Menjual janin yang ada di induknya, atau bisa dikatakan madhamin. Fannahyu raji'un ila nafsil mabi' wal mabi' ruknun min arkanil 'aqdi. Jadi di sini masalahnya ada di mabi', dan mabi' ini adalah rukun dari akad atau transaksi.
Jadi kalau misalkan dalam jual beli itu dilarang karena akadnya, karena mabeknya, karena rukunnya, maka menunjukkan bahwasanya jual belinya tidak sah. Beda halnya kalau misalkan dilarangnya karena hal lain, bukan karena dari rukun jual belinya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Apabila sudah dikumandangkan azan salat Jumat, maka hendaklah kalian semua bergegas untuk pergi ke masjid, wa dzarul bai', kata Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ketika nanti ada azan Jumat, dilarang jual beli, ya, dilarang jual beli. Nah, kira-kira kenapa ketika pelaksanaan sholat Jumat itu dilarang jual beli? Karena transaksi jual beli tersebut itu dapat mengganggu pelaksanaan sholat Jumat, sehingga hal yang menyebabkan pelaksanaan sholat Jumat ini terganggu itu dilarang. Di antaranya adalah jual beli. Nah, ulama membahas bahwasanya dilarangnya jual beli saat pelaksanaan sholat Jumat itu bukan karena jual beli, tapi karena mengganggu pelaksanaan sholat Jumat. Maka dari itu, jual beli ketika pelaksanaan sholat Jumat yang dilakukan oleh seseorang karena itu haram, maka jual belinya tetap sah. Kenapa sah? Karena di situ dilarangnya bukan karena jual belinya, bukan karena rukunnya, bukan karena akadnya. Dilarang karena mengganggu pelaksanaan sholat Jumat. Andai kata jual beli ini tidak kita laksanakan, kita gantilah dengan main bola. Gimana hukum main bola saat pelaksanaan sholat Jumat? Tentunya juga dilarang. Karena main bola di waktu pelaksanaan sholat Jumat ini juga mengganggu pelaksanaan sholat Jumat seperti layaknya jual beli. Maka di sini ulama membahas bahwasanya apabila ada larangan pada sesuatu yang tidak ada kelaziman dengan yang dilarang tersebut, maka ibadah ataupun transaksi yang dilakukan itu tetap sah, cuma dia tidak dapat pahala. Saya kasih contoh lagi nih. Gimana hukumnya sholat di tempat orang lain tanpa izin? Dilarang. Kenapa sholat di tempat orang lain tanpa izin ini dilarang? Apakah karena sholat? Tidak. Itu dilarang karena menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Jadi dilarang karena itu. Maka sholat yang ia laksanakan walaupun itu haram, itu tetap sah. Ya, tetap sah. Cuma dia tak dapat pahala dari pekerjaan tersebut. Tamam, insyaallah, tamam. Kalau kajian nahu nggak tahu saya. Warruknu dakhilun fil mahiyah. Nah, ini pembahasan yang tadi. Bahwasanya rukun itu adalah bagian dari akad, bagian dari transaksi. Aw raja'an nahyu ila amrin kharijin lazimin lahu. Kan nahyi an bai'i dirhamin bidirhamaini. 1000 ditukar dengan 2000, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena riba. Ini dilarang? Dilarang. Nah, kenapa kira-kira dilarang ini? Apakah karena rukunnya? Tidak. Karena ada lebihnya, ya, lebih 1000. 1000 ditukar 2000, berarti lebih 1000. Nah, 1000 ini yang dilarang. Nah, 1000 ini bukan rukun, bukan juga akad, tapi ini bagian dari kharij yang ada di luar akad. Dan ada kelaziman kalau ini akad diteruskan otomatis ada lebihnya 1000, maka dilarang. Nah, sehingga di sini tetap menjadikan transaksinya ini tetap tidak sah, ya, karena masih ada kelaziman. Kalau tidak ada kelaziman, maka baru tetap sah. Contoh seperti pelaksanaan sholat Jumat tadi, ya, ketika orang melakukan transaksi jual beli saat pelaksanaan sholat Jumat, itu kenapa tetap sah walaupun dilarang? Karena tidak ada kelaziman antara mengganggu pelaksanaan sholat Jumat dan melaksanakan transaksi jual beli. Kenapa? Karena sholat Jumat bukan hanya terganggu dengan transaksi jual beli, namun
sholat Jumat bisa terganggu dengan yang lainnya, misalkan main bola, nonton TV, bisa juga terganggu sholat Jumat. Atau bisa juga dibalik, kadang ada transaksi jual beli tapi tidak mengganggu pelaksanaan sholat Jumat. Seperti penjual kaki lima itu, pedagang kaki lima itu berangkat ke masjid, ya, sambil jualan di tengah jalan. Itu hukumnya gimana? Tidak mengganggu pelaksanaan sholat Jumat. Ya, tidak mengganggu. Jadi antara transaksi jual beli dan pelaksanaan sholat Jumat ini tidak ada kelaziman, tidak ada kaitan. Istimalihi ala ziyadatil lazimah bisyart. Ya, karena kalau akad 1000 tukar 2000, 1 dirham ditukar dengan 2 dirham, itu pasti akan ada lebihnya. Ini yang dikatakan dengan riba.